Kalau anakku sembuh karena tanganmu yang kotor lumpur itu, suara perempuan itu bergetar antara marah dan putus asa, aku akan bersujud di kakimu di depan kamera. Angin berhenti sejenak, burung-burung seperti lupa mengepakkan sayapnya, dan lelaki kurus di hadapannya, dengan caping usang dan kaki penuh tanah, hanya menunduk, seolah hinaan itu adalah doa yang terlalu berat untuk diangkat ke langit. Sahabat-sahabat pendengar dimanapun kalian berada, dari Jakarta, Surabaya, Makassar, hingga pelosok desa yang mungkin sinyalnya datang dan pergi seperti harapan, semoga kalian sehat dan dilingkupi ketenangan. Tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak kisah ini. Jika hati kalian tersentuh, kirimkan doa terbaik, karena cerita ini bukan sekadar cerita, tapi cermin tentang iman, kesombongan, dan keajaiban yang sering kita abaikan. Desa itu terletak di cekungan waktu. Pagi datang dengan kabut tipis yang menggantung di atas sawah, seperti rahasia yang enggan diungkap. Angin berdesir lembut, membawa bau tanah basah dan jerami tua, aroma kehidupan yang jujur, tak dipoles, tak berpura-pura. Matahari muncul perlahan, sinarnya menyusup di antara daun padi, memantulkan cahaya keemasan yang membuat dunia tampak damai, meski di baliknya tersimpan ribuan luka yang tak terlihat. Disinilah, kesedihan dan harapan bertemu tanpa janji. Namanya Larissa, wajahnya dikenal jutaan pasang mata. Senyumnya pernah menjadi simbol kebahagiaan, namun bertahun-tahun terakhir, hidupnya adalah panggung yang runtuh perlahan. Anaknya, satu-satunya cahaya setelah perceraian pahit, mengidap penyakit langka. Dokter terbaik di luar negeri angkat tangan, obat mahal hanya menunda penderitaan. Setiap malam, Larissa menangis dalam sunyi, bukan karena uangnya menipis, tapi karena harapan yang mati satu persatu. Trauma masa kecil, rasa bersalah sebagai ibu, dan ketakutan akan kehilangan, semuanya menumpuk seperti awan gelap di dadanya. Namanya Pak Ranu. Petani miskin, hidup di rumah bambu yang dindingnya bernapas bersama angin. Pakainya selalu sama, wajahnya dipenuhi garis usia dan mata yang terlalu jujur untuk dunia yang kejam. Ia sering melihat Larissa dari jauh, bukan karena ketenaran, tapi karena tatapan perempuan itu penuh luka. Setiap kali ia lewat membawa anaknya yang lemah, Pak Ranu menunduk dan berdoa dalam hati. Ia tahu rasa kehilangan, ia pernah mengubur istrinya tanpa peti layak. Hujan turun tanpa aba-aba sore itu, seperti kesedihan yang tak pernah meminta izin sebelum menjatuhkan diri ke hati manusia. Jalan tanah di pinggir desa berubah licin, berlumpur, dan berkilat seperti cermin retak yang memantulkan langit kelabu. Larissa berjalan tergesa, satu tangannya menggenggam ponsel, tangannya yang lain menarik napas panjang yang terasa sesak di dada. Di rumah kontrakan kecil yang ia sewa sementara, anaknya sedang terbaring lemah, demam tinggi, tubuh kecil itu bergetar sejak pagi. Ia tidak melihat batu itu. Atau mungkin ia melihatnya, tapi pikirannya terlalu penuh oleh ketakutan hingga matanya gagal memberi peringatan. Kakinya terpeleset. Dalam sepersekian detik, dunia seperti terbalik. Tubuhnya condong ke depan, keseimbangannya lenyap, dan jantungnya berdegup liar. Dalam benaknya, bukan rasa sakit yang muncul terlebih dahulu, melainkan wajah anaknya. Bayangan kehilangan. Ketakutan paling purba yang dimiliki seorang ibu. Namun tubuhnya tidak jatuh. Dua tangan menangkap lengannya. Kasar. Berurat. Dingin oleh hujan, hangat oleh niat yang tulus. Sentuhan itu menghentikan waktunya yang runtuh. Pak Ranu. Ia berdiri di belakang Larissa, tubuhnya sedikit membungkuk karena refleks menahan beban. Napasnya terengah, bukan karena berat badan Larissa, melainkan karena jantungnya sendiri yang berdegup terlalu kencang. Ia tidak menyangka akan menyentuh perempuan itu, perempuan yang selama ini hanya ia lihat dari jauh, dengan aura dunia yang tak pernah ia masuki. "Bu, hati-hati," ucapnya pelan, nyaris berbisik, seolah takut suaranya sendiri dianggap lancang. Larissa menoleh cepat. Wajahnya pucat, matanya melebar. Ketika ia menyadari siapa yang memegangnya, lelaki dengan pakaian basah, bau tanah, dan caping lusuh, emosinya meledak bukan dalam bentuk syukur, melainkan penolakan. "Jangan sentuh aku," bentaknya sambil menarik lengannya kasar. Tangannya terlepas. Pak Ranu mundur satu langkah, hampir terpeleset sendiri. Ia menunduk dalam-dalam, hujan menetes dari ujung alisnya, bercampur dengan rasa malu yang tak terucap. "Maaf, Bu, saya cuma..." "Sudah." Larissa memotong tajam. Nada suaranya bukan sekadar marah, tapi terluka, terhina,
dan lelah oleh hidup yang terlalu kejam. Ia merapikan pakaiannya, seolah sentuhan tadi adalah noda yang harus dihapus. Pak Ranu tidak membalas. Ia hanya berdiri diam, memegang dadanya sendiri yang berdenyut aneh. Bukan sakit, melainkan iba. Dari jarak sedekat itu, ia melihat mata Larissa dengan jelas. Mata seorang ibu yang sedang tenggelam. Dan disitulah benih takdir ditanam. Bukan dengan keajaiban. Bukan dengan cahaya. Melainkan dengan hujan, lumpur, dan satu sentuhan yang ditolak. Namun kelak akan menyelamatkan hidup. Jika sudah siap, katakan, lanjut poin 7. Dan aku akan mengembangkan konflik dengan intensitas emosi yang lebih tajam dan menyayat. Sejak sore itu, sesuatu berubah. Bukan di desa, melainkan di dalam hati Larissa. Sentuhan yang seharusnya menyelamatkan justru menjadi duri yang terus mengusik harga dirinya. Ia merasa dipermalukan oleh kenyataan bahwa ia, seorang artis dengan dunia gemerlap dan nama besar, hampir jatuh tak berdaya di jalan desa, dan harus diselamatkan oleh lelaki yang selama ini tak pernah ia anggap ada. Setiap kali ia melihat Pak Ranu, dadanya menegang. Ada rasa bersalah yang tak ingin ia akui, dan cara termudah untuk membungkam rasa itu adalah dengan merendahkan sumbernya. "Pak, jangan parkir gerobak di sini. Ini jalan umum," ucapnya suatu pagi dengan nada dingin, padahal gerobak itu tak menghalangi siapapun. Pak Ranu mengangguk cepat. "Iya, Bu. Maaf." Di lain hari, ketika Pak Ranu menawarkan bantuan mengangkat galon air, Larissa menepisnya dengan senyum sinis. "Saya masih mampu bayar orang," katanya keras, cukup untuk didengar tetangga. Tawa kecilnya kosong. Ia tidak sedang membela diri, ia sedang membangun tembok. Namun Pak Ranu tak pernah membalas. Ia tetap menyapa dengan sopan, tetap menunduk, tetap memberi ruang. Kesabarannya bukan karena ia tak punya harga diri, melainkan karena ia tahu, luka sering menyamar sebagai amarah. Di balik punggung Larissa, warga desa berbisik, "Mbak itu sombong. Kasihan Pak Ranu, orang sebaik itu." Pak Ranu mendengar semuanya. Ia memilih diam. Baginya, diam adalah cara bertahan. Cara menjaga niat tetap bersih. Suatu sore, konflik itu mencapai puncaknya. Anak Larissa menangis kesakitan, suaranya pecah di udara. Pak Ranu yang lewat berhenti, ragu, lalu mendekat. "Bu, anaknya kenapa?" tanyanya pelan. Larissa berbalik tajam. "Urus saja sawahmu. Ini bukan urusan orang sepertimu." Kata-kata itu seperti cambuk. Pak Ranu terdiam. Untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Bukan karena sakit hati, tapi karena ia melihat ketakutan yang sama yang dulu pernah ia rasakan, ketika ia tak bisa menolong orang yang ia cintai. Ia menunduk lebih dalam dari biasanya. "Baik, Bu," katanya lirih. Namun dalam hatinya, ia berjanji satu hal. Jika Tuhan memberi kesempatan, ia akan tetap menolong. Meski ia dibenci, direndahkan, dan dianggap tak layak. Karena konflik sejati bukan antara dua manusia, melainkan antara kesombongan dan ketulusan. Jika siap, ucapkan, lanjut poin 8, dan kita akan masuk ke tawaran mustahil, momen ketika harapan dan ejekan bertemu di ambang keajaiban. Malam itu turun dengan berat, seolah langit ikut memikul duka yang sudah terlalu lama bertengger di dada Larissa. Lampu-lampu rumah desa menyala redup, kuning pucat, seperti doa yang nyaris padam. Di dalam rumah kontrakan sempit itu, udara terasa pengap, dipenuhi bau obat, kain basah, dan ketakutan yang tak terucap. Anak Larissa terbaring lemah, tubuhnya panas seperti bara yang disembunyikan di balik kulit rapuh. Napasnya pendek-pendek, matanya setengah terbuka, dan setiap helaan napas terdengar seperti perjuangan terakhir. Larissa menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Ia sudah menelepon siapapun yang ia kenal. Dokter, rumah sakit, kenalan lama, bahkan manajer yang dulu selalu sigap. Tak satu pun menjawab dengan solusi. Ambulans terjebak hujan. Dokter sedang di luar kota. Dunia yang biasanya tunduk pada namanya kini membisu. Tangisnya pecah. Bukan tangis elegan seperti di layar kaca, melainkan tangis seorang ibu yang kehilangan arah. Ia duduk di lantai, memeluk tubuh anaknya, berbisik kata-kata yang tak ia yakini lagi. "Bertahanlah, tolong bertahan." Ketukan pelan terdengar di pintu. "Toh."
Tok. Larissa menoleh dengan kesal. Malam seperti ini, ia tak ingin siapapun masuk. Namun ketukan itu datang lagi. Ragu, sopan, seolah takut mengganggu luka yang sedang terbuka. Ketika pintu dibuka, Pak Ranu berdiri di sana. Bajunya basah, rambutnya lembab, dan mata itu, penuh kecemasan yang jujur. Ia tidak membawa apa-apa selain dirinya sendiri. "Saya dengar anak ibu sakit," katanya pelan, hampir berbisik. "Maaf, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi, kalau ibu mengizinkan, saya ingin mencoba menolong." Larissa tertawa kecil. Tawa yang retak, pahit, dan nyaris gila. "Menolong?" ulangnya sinis. "Kau pikir ini masuk angin? Ini penyakit langka. Dokter terbaik saja menyerah." Pak Ranu tidak tersinggung. Ia melangkah sedikit ke depan, lalu berhenti, menjaga jarak. "Saya tidak berani melawan ilmu kedokteran," ucapnya rendah hati. "Saya hanya punya doa, dan cara lama dari keluarga saya. Tidak ilmiah. Tidak masuk akal." Larissa menatapnya lama. Ada kemarahan, keputusasaan, dan kelelahan yang saling bertabrakan di matanya. "Kalau gagal?" tanyanya tajam. Pak Ranu menunduk. "Maka anggap saja saya tidak pernah datang." Hening menggantung. Hujan di luar terdengar semakin keras, seolah ikut menekan keputusan yang harus dibuat. Larissa memandang anaknya, wajah kecil itu semakin pucat. Ia sadar, tak ada lagi yang bisa ia pertahankan selain harapan paling tipis. Dengan suara dingin dan sarkastik, ia berkata, "Baik, lakukan apapun ritualmu itu. Kalau anakku sembuh karena caramu, aku akan menuruti apa saja yang kau minta. Apapun." Janji itu meluncur tanpa iman. Janji asal. Janji orang yang sudah tak punya apa-apa untuk dipercaya. Pak Ranu mengangguk pelan. "Saya tidak minta apa-apa, Bu," katanya. "Cukup izinkan saya berusaha." Dan di titik itulah, sesuatu yang mustahil mulai mengetuk takdir, datang dari arah yang paling tidak dipercaya. Pak Ranu memulai segalanya dengan diam. Bukan diam yang kosong, melainkan diam yang penuh hormat, seolah ia sedang berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia meminta Larissa mematikan lampu terang, dan hanya menyisakan satu lampu kecil di sudut ruangan. Cahaya redup itu jatuh lembut di wajah anak yang terbaring, menciptakan bayangan tipis yang bergerak seiring napasnya yang masih belum stabil. Pak Ranu mencuci tangannya di kamar mandi sempit. Air sumur mengalir dingin, menghapus lumpur, keringat, dan dunia luar. Saat kembali, ia duduk bersila di lantai, posisi yang sudah ia kenal sejak kecil, sejak ia diajari ayahnya tentang kesabaran dan keyakinan. Dari kantong kain lusuhnya, ia mengeluarkan selembar kain putih kecil dan sebotol minyak beraroma daun dan akar hutan. Aromanya lembut, getir, dan menenangkan, seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. "Ini bukan sihir," katanya pelan, tanpa menoleh. "Hanya ikhtiar." Larissa berdiri kaku di sudut ruangan. Hatinya berdebat dengan logika. Setiap bagian dirinya ingin menertawakan pemandangan ini, namun bagian lain, bagian yang paling rapuh, memilih diam dan berharap. Pak Ranu mulai berdoa. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar, seperti gumaman angin yang menyusup di sela-sela daun. Ia mengusap dada anak itu perlahan, gerakannya terukur, penuh kehati-hatian. Setiap sentuhan bukan tekanan, melainkan sapaan, seolah ia sedang meyakinkan tubuh kecil itu bahwa ia aman. Menit pertama berlalu. Tidak ada perubahan. Menit kedua, napas anak itu masih berat, namun tidak lagi tersendat. Menit ketiga, keringat dingin mulai berkurang. Larissa menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya naik turun cepat. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Ketenangan tipis, seperti cahaya kecil di lorong gelap. Saat Pak Ranu memijat titik-titik tertentu di punggung dan leher, tubuh anak itu perlahan mengendur. Ketegangan yang sejak tadi mencengkeram mulai melepaskan cengkeramannya. Pak Ranu menghentikan gerakan sejenak, menempelkan telapak tangannya di kepala anak itu. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah menyerahkan hasilnya pada Yang Maha Kuasa. Perubahan itu tidak dramatis. Tidak ada kilat. Tidak ada suara. Namun Larissa melihatnya dengan jelas,
Warna wajah anaknya tidak lagi abu-abu. Napasnya lebih teratur. Tangannya yang tadinya mengepal kini terbuka perlahan. Air mata Larissa jatuh satu persatu. Bukan karena yakin, melainkan karena, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia berani berharap lagi. Dan harapan itu, meski kecil, mulai tumbuh, mengikuti irama doa seorang petani yang bekerja dalam senyap, melawan takdir tanpa suara. Waktu seolah melambat, seperti enggan bergerak sebelum memastikan semua yang terjadi benar-benar nyata. Jam dinding di rumah kontrakan itu berdetak pelan. Setiap detiknya terdengar terlalu keras di telinga Larissa. Pak Ranu masih duduk bersila, keringat membasahi pelipisnya, napasnya teratur namun berat, seperti seseorang yang baru saja menempuh perjalanan panjang tanpa berpindah tempat. Anak itu terbaring tenang. Terlalu tenang. Larissa mendekat dengan langkah ragu. Setiap langkahnya penuh ketakutan, seolah mendekat berarti bersiap menerima kabar terburuk. Ia berlutut di sisi kasur, jari-jarinya gemetar saat menyentuh dahi anaknya. Panas yang tadi membakar kini mereda, menyisakan hangat alami, hangat kehidupan. Ibu, suara itu lemah, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk menghentikan dunia. Larissa membeku. Matanya membesar, bibirnya bergetar. Ia menunduk cepat, memastikan telinganya tidak berdusta. Anak itu membuka mata perlahan. Pandangannya belum fokus, tapi hidup. Sungguh hidup. Tangis Larissa meledak. Ia memeluk tubuh kecil itu dengan hati-hati, takut keajaiban ini rapuh dan bisa hancur oleh pelukan yang terlalu kuat. Air matanya jatuh membasahi rambut anaknya, bercampur dengan senyum yang tak pernah ia miliki selama berbulan-bulan. Pak Ranu berdiri perlahan, lututnya sedikit bergetar. Ia menyingkir ke samping, memberi ruang, seperti seseorang yang tahu kapan harus mundur. Ia tidak tersenyum lebar. Wajahnya tenang, bukan karena tidak bahagia, melainkan karena ia percaya, ini bukan karyanya. Larissa menoleh. Matanya merah, wajahnya basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya, ia menatap Pak Ranu tanpa dinding, tanpa kesombongan. Ini tidak mungkin, bisiknya, suaranya pecah. Dokter bilang tidak ada harapan. Pak Ranu menggeleng pelan. Selama napas masih ada, harapan tidak pernah pergi, Bu. Anak itu menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil, senyum lelah, tapi utuh. Di saat itulah, Larissa menyadari, sesuatu telah berubah, bukan hanya pada tubuh anaknya, tetapi pada keyakinannya sendiri. Keajaiban tidak datang dengan gemuruh. Ia datang dengan tenang. Dan saat ia datang, ia tidak meminta untuk dipercaya. Ia hanya hadir, dan membiarkan manusia terdiam dalam ketidakpercayaan yang penuh syukur. Setelah keajaiban itu terjadi, malam tidak langsung menjadi terang. Justru sebaliknya, keheningan menjadi semakin pekat, seperti ruang kosong yang memaksa Larissa menatap dirinya sendiri tanpa topeng apapun. Anak itu tertidur lelap, napasnya stabil, wajahnya tenang seperti tak pernah dilanda sakit yang hampir merenggut hidupnya. Pemandangan itu seharusnya membawa kelegaan mutlak. Tetapi di dada Larissa, muncul perasaan lain yang jauh lebih berat, rasa bersalah. Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding dingin. Ingatannya berputar tanpa ampun, kata-kata tajam yang pernah ia lontarkan, tatapan meremehkan, nada suaranya yang penuh cemooh. Setiap adegan terasa seperti duri yang kini menancap kembali, satu persatu, tanpa bisa dicabut. Ia menyadari betapa mudahnya ia merendahkan seseorang hanya karena pakaiannya, pekerjaannya, dan diamnya. Larissa menoleh ke arah Pak Ranu. Lelaki itu sedang membereskan kain putihnya dengan gerakan sederhana. Tidak ada gestur kemenangan. Tidak ada tuntutan. Ia bahkan tidak menatap Larissa, seolah takut keberhasilannya dianggap sebagai klaim. Pak, suara Larissa parau, hampir tak keluar. Saya. Kata-katanya terhenti. Tidak ada kalimat yang cukup kuat untuk merangkum penyesalan bertahun-tahun yang tiba-tiba menumpuk di dadanya. Ia bangkit perlahan, lalu melakukan sesuatu yang bahkan tak pernah ia lakukan di hadapan kamera. Ia menunduk dalam-dalam. Maafkan saya, ucapnya akhirnya. Suaranya pecah, lututnya melemah. Saya menghina Bapak. Saya meremehkan. Saya buta. Pak Ranu terkejut. Ia buru-buru melangkah mundur,
seolah takut sikap Larissa adalah beban yang tak sanggup ia tanggung. "Bu, jangan begitu," katanya lembut. "Saya tidak menyimpan apa-apa." "Tapi saya menyimpan," balas Larissa lirih. Air matanya jatuh ke lantai. "Dan itu menyakitkan." Pak Ranu menghela napas pelan. Ia menatap Larissa dengan mata yang sama, mata yang tidak menghakimi. "Setiap orang pernah tersesat," katanya. "Yang penting, ibu sudah pulang." Kalimat itu menghantam Larissa lebih keras daripada makian manapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil, namun tidak hina. Kecil, karena ia akhirnya belajar berlutut bukan karena kalah, tetapi karena sadar. Dan di sanalah penebusan dimulai. Bukan dengan uang, bukan dengan janji besar, melainkan dengan hati yang akhirnya berani mengakui salah, dan tangan yang tak lagi menolak untuk belajar rendah. Pagi datang dengan cahaya yang berbeda. Matahari menyelinap melalui celah jendela kayu, menyentuh lantai dengan warna keemasan yang hangat, seolah dunia ingin memastikan bahwa malam kelam telah benar-benar berlalu. Anak itu terbangun dengan senyum kecil, meminta air hangat, dan menyebut nama ibunya dengan suara yang lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Larissa menutup matanya sejenak, menahan tangis yang kini lahir dari syukur, bukan ketakutan. Pak Ranu bersiap pulang. Ia mengikat kembali kantong kainnya, memasang caping yang semalam ia letakkan di sudut ruangan. Gerakannya tenang, sederhana, seolah apa yang terjadi tadi malam hanyalah bagian dari rutinitas hidup. Namun bagi Larissa, pagi itu adalah awal dari hidup yang baru, dan ia tidak ingin keajaiban itu terkubur dalam diam. "Pak Ranu," panggilnya. Ia keluar rumah. Beberapa warga desa sudah berkumpul di luar, ibu-ibu yang sejak subuh berbisik penasaran, bapak-bapak yang pura-pura lewat. Larissa berdiri di tengah mereka, masih mengenakan pakaian sederhana, tanpa riasan, tanpa sorotan kamera. Ia menarik napas dalam-dalam. "Orang ini," katanya, suaranya bergetar tapi tegas, "menyelamatkan anak saya." Desa hening. Pak Ranu refleks menunduk, wajahnya memerah. "Saya tidak melakukan apa-apa, Bu," katanya cepat. Larissa menggeleng. Ia melangkah mendekat, menatap lelaki itu sejajar. "Bapak melakukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang," ucapnya. "Ketulusan." Ia menoleh ke warga desa. "Selama ini saya sombong. Saya melihat ke bawah. Tapi orang yang saya rendahkan justru mengangkat saya ketika saya jatuh." Beberapa warga menunduk. Yang lain mengusap mata. Pak Ranu ingin pergi. Ia tidak terbiasa diakui, apalagi dipuji. Namun Larissa menahan langkahnya. "Terima kasih," katanya lirih, namun cukup untuk didengar semua orang. "Bukan hanya karena menyembuhkan anak saya, tapi karena mengembalikan hati saya." Pengakuan itu tidak disiarkan, tidak diunggah, tidak dimonetisasi. Namun gaungnya lebih kuat dari sorotan manapun, karena ia lahir dari kejujuran dan diterima dengan kerendahan yang sama besarnya. Dan untuk pertama kalinya, Pak Ranu berdiri tidak sebagai petani miskin, melainkan sebagai manusia utuh yang ketulusannya akhirnya dilihat. Sore itu, desa kembali ke iramanya yang lama, namun tidak sama. Angin berembus pelan, menggerakkan padi yang mulai menguning, menciptakan gelombang hijau keemasan yang berdesir seperti napas panjang setelah tangis usai. Langit perlahan berubah warna, biru memudar menjadi jingga, lalu ungu lembut, seolah alam sendiri menutup hari dengan doa. Pak Ranu berjalan menyusuri pematang sawah. Langkahnya mantap, capingnya miring sedikit ke kiri, bayangannya memanjang di tanah yang lembab. Setiap langkah meninggalkan jejak tipis yang segera dihapus angin. Ia tidak membawa apapun selain kelelahan yang jujur dan hati yang tenang. Di dadanya, tak ada rasa bangga, tak ada tuntutan. Ia hanya merasa cukup. Cukup telah berusaha, cukup telah menyerahkan hasil. Di kejauhan, Larissa berdiri di beranda rumah kontrakan itu. Ia menggendong anaknya yang kini tertawa kecil, menunjuk burung-burung yang pulang ke sarang. Larissa tidak memanggil. Ia tidak berlari mengejar. Ia hanya mengatupkan tangan di dada, menunduk pelan, sebuah salam yang tak meminta balasan. Ia mengerti kini, tidak semua janji harus ditepati dengan suara. Ada janji yang hidup sebagai perubahan. Sebagai cara baru memandang manusia.
Sebagai keberanian untuk rendah hati. Malam turun perlahan. Lampu-lampu desa menyala satu persatu, seperti bintang yang memilih tinggal lebih dekat ke bumi. Pak Ranu sampai di rumah bambunya. Ia menyalakan lampu minyak, duduk di ambang pintu, dan memandang langit. Dalam diamnya, ia berterima kasih, bukan atas keajaiban, melainkan atas kesempatan untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Di sisi lain desa, Larissa mematikan ponselnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin membagikan apapun ke dunia. Ia ingin menyimpannya di dalam hati, tumbuh pelan, mengakar kuat. Ia mencium kening anaknya, lalu menatap ke arah sawah yang kini gelap. Keajaiban tidak mengubah dunia dengan teriakan. Ia mengubah manusia dengan bisikan. Dan di antara senja dan malam, di desa yang sederhana itu, dua hati pulang ke tempat yang sama. Tempat di mana kesombongan runtuh, ketulusan berdiri, dan harapan belajar berjalan tanpa sorotan. Cerita ini pun berakhir di sana. Tidak dengan tepuk tangan, melainkan dengan tenang.